malam yang dipilih oleh Allah. Itulah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih bagus seribu bulan. Berarti 83 tahun lebih. Orang yang ibadat pada Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan yang ibadat 83 tahun. Oleh sebab itu Allah tidak pernah menjelaskan kapan Lailatul Qadar ini karena hebatnya pahalanya dirahasiakan. Allah menciptakan manusia, di antara manusia ada yang dipilih oleh Allah. Pilihan Allah jatuhlah kepada para nabi dan para rasul. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim Imron alal alamin. Allah pilih Nabi Adam, Allah pilih Nabi Nuh pribadinya. Kemudian Allah pilih dari keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imron untuk dijadikan para nabi dan para rasul. Daripada para nabi dan para rasul itu ada pilihannya lagi yang disebut ulul azmi, nabi-nabi yang sangat kuat dalam berdakwahnya dan yang paling hebat tantangannya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut ulul azmi yang lima ini. Dari ulul azmi ini dipilih lagi oleh Allah. Jatuhlah pilihan terakhir, pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ciptaan ada pilihannya, tempat ada pilihannya, waktu ada pilihannya, bulan ada pilihannya, hari ada pilihannya, malam ada pilihannya. Hari inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Malam wa inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam, jam 24 jam Allah ciptakan sehari semalam. Ada waktu yang dipilih oleh Allah sepertiga malam. Katakan dari jam 2 sampai sebelum subuh. Itu waktu yang paling mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bangun pada jam-jam tertentu, maka doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ni'mati rabbika hadis, dengan nikmat Allah itu kau bicarakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tidak pernah ketergantungan kepada orang. Saya tidak pernah ketergantungan kepada pemerintah, kepada pejabat pemerintah. Saya tidak pernah ketergantungan kepada gubernur, kepada bupati, kepada presiden. Saya hanya punya ketergantungan kepada yang maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kalau sudah bangun jam 3 malam, sujud kepada Allah, apapun yang diminta saya yakin Allah akan mengabulkannya. Karena itu waktu-waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu manusia yang dipilih oleh Allah, innallaha astafa Adam. Innallaha astafa Adam ikhtara Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imron, bimakna anfusima, untuk Adam dan Nuh itu dirinya, alal alamin atas seluruh alam pilihannya,
Bija'lil anbiya, dengan menjadikan para nabi, min naslihim, dari keturunan mereka, dzurriatan, keluarga, ba'duha, sebagian keluarga, min ba'din, dari yang keluarga yang lain, minhum, dari mereka, wallahu samiun alim. Nabi Ibrahim dari keluarganya Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, dan sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi Ismail, dan seterusnya. Keluarga Nabi Imran yang menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Udkur, ingatlah engkau Muhammad, idh qalat imro'ati Imran, tatkala berkata istrinya Imran, namanya Hannah. Istrinya Imran namanya Hannah, lamma asannat, tatkala dia sudah tua, berumur, sanna yasinnu musinnun sanatun, tahun. Asannat, dan dia sudah tua, washtaqat, dan merindukan, lil waladi, untuk anak, fada'atillah, kemudian dia berdoa kepada Allah, wa ahasad bil hamli, dan dia merasa bil hamli, dengan hamil. Jadi dia berdoa ketika Hannah istrinya Imran sudah tua, dia merindukan seorang anak, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan khusyuk, kemudian dia merasa dirinya hamil. Udhkur, ingatlah engkau Muhammad, idh qalat imra'atu Imran, tatkala berkata istrinya Imran, namanya Hannah, lamma asannat, tatkala sudah tua, washtaqat, dan merindukan, dan dia merindukan, lil waladi, untuk seorang anak, fada'atillah, maka dia berdoa kepada Allah, wa ahassa yuhissu, lalu dia merasakan, bil hamli, dengan kandungan, hamil. Kemudian apa kata dia? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni nadartu, saya bernadar, an aj'ala laka, untuk menjadikan, laka, untukmu, ma fi batni, apa yang di perut saya ini. Jadi saya bernadar untuk saya jadikan apa yang di perutku ini ya untukmu, muharraron, atikon, yang kami bebaskan. Atikon itu bebas, kholison, bebas murni, min sawailid dunya, dari kesibukan dunia. Sawail jamak min sulun, sawala yasulu, sibuk. Min sawailid dunya li khidmati baitakal maqdis, untuk berkhidmat di rumahmu Baitul Maqdis itu. Jadi ketika Hannah itu merasa dirinya hamil, dia lalu berkata, ya Allah, saya nadar, ya Allah, apa yang di perut saya itu akan saya jadikan orang yang bebas dari kesibukan dunia, supaya dia bisa berkhidmat, menjadi merabot masjid. Jadi niatnya nanti kalau saya lahir, supaya anak saya ini saya nadar untuk dijadikan merabot masjid, supaya berkhidmat penuh, maka saya bebaskan mereka, maka saya bebaskan dia dari kesibukan dunia. Enggak usah bertani, enggak usah berdagang, pokoknya dia berkhidmat sebagai merabot Baitul Maqdis sepenuhnya. Oleh sebab itu, ya Allah, akan saya bebaskan dia, akan saya merdekakan dia dari kesibukan dunia, supaya konsentrasi menjadi merabot masjid. Nah, itu nadarnya
ketika Hana ini merasa dirinya hamil. Fataqabbal minni, maka terimalah dari saya ini ya Allah, innaka antas sami, sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar ad-du'a, doa, al-alim, dan engkau maha mengetahui ya Allah bin niat, daripada niat-niat orang. Jadi saya berniat ya Allah, kalau nanti bayi ini lahir, saya jadikan orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis ini. Untuk agar berkhidmat sepenuhnya, maka saya jadikan dia muharraron, merdeka, bebas dari kesibukan-kesibukan dunia. Artinya nggak usah dagang, nggak usah tani, nggak usah ngapa-ngapain, kecuali satu, berkhidmat, menjadi merabot daripada Masjidil Aqsa ini. Paham? Paham? Wahalaka Imran wahiyah hamilun. Wahalaka di sini artinya mata, dan meninggal Imran wahiyah hamilun, dan dia itu hamil. Maka hamil di situ tidak pakai tak marbutoh, tidak pakai tak alamatut taknis, karena kalau hamil itu mesti perempuan. Tidak ada hamilun, laki-laki hamil, kalau perempuan hamilatun, enggak ada. Nah, maka di sini dikatakan hamilun, tidak dikatakan hamilatun. Mengapa? Karena yang hamil sudah pasti perempuan. Tidak ada laki-laki hamil. Maka di Quran dikatakan wahiyah hamilun, sedangkan dia Hana itu dalam keadaan hamil, suaminya meninggal dunia. Wahalaka Imran wahiyah hamilun, dan meninggal Imran sedangkan dia dalam keadaan hamil. Falamma wada'atha, maka tatkala dia melahirkan, falamma wada'atha waladatha jariyatan, dia melahirkan apa yang di perutnya tadi itu jariyatan, seorang wanita, budak perempuan. Wakanat tarju, sedangkan dia wakanat adapun Hana tarju, Hana mengharapkan ayakuna ulaman, supaya yang lahir itu anak laki-laki. Lam yakun yuharrar illal ilman. Lam yakun, tiba-tiba tidak bisa dibebaskan kecuali anak laki-laki. Kalau anak perempuan bagaimana mau berkhidmat di Baitul Maqdis? Jadi karena itu mengharapkan anak laki-laki, tapi ternyata lahir perempuan. Sedangkan perempuan tidak mungkin untuk berkhidmat 100% di Baitul Maqdis. Ya auratnya, ya segala macam, namanya perempuan. Yang bisa berkhidmat itu untuk memelihara masjid adalah laki-laki. Sedangkan dia melahirkan perempuan. Apa kata dia? Qolat, lalu berkata muta'addiratan, dengan memohon izin kepada Allah, memberikan alasan kepada Allah. Wa qalat, dan berkata Hana muta'addiratan, dalam keadaan memberikan alasan, ya Rabb, wahai Tuhanku, inni wada'tuha unta, sesungguhnya saya melahirkan perempuan, yang saya harapkan laki-laki, tapi ternyata saya melahirkan perempuan. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih tahu, ai alimun, lebih tahu, bima wada'tu, dengan apa yang saya letakkan, artinya yang saya lahirkan. Ini menjadi jumlatu i'tiradin, menjadi jumlah penghalang di antara dua jumlah. Min kalamihi ta'ala fi qira'atin bi dhammit ta. Bisa dibaca
wallahu a'lamu bima wada'at, atau dibaca juga wallahu a'lamu bima wada'tu, dan Allah lebih tahu dengan apa yang ia lahirkan. Kalau dibaca wada'at, kalau dibaca wada'tu, dan Allah lebih tahu dari apa yang saya lahirkan. Walaysa dzakaru, dan tidaklah laki-laki alladzi talabtu, yang saya minta, kal untha, seperti perempuan, allati wahabta, sebanyak kau berikan. Li'annahu yuqsadu lil hikmah, karena sesungguhnya dimaksud, li'annahu, karena sesungguhnya anak laki-laki tadi, yuqsadu, dimaksud, lil hikmati, untuk berkhidmat, wa hiya la tasluh, sedang anak-anak perempuan tidak pantas. La tasluh itu tidak pantas. La tasluh laha, tidak pantas bagi anak perempuan berkhidmat di Lidu fiha, pertama karena lemahnya, wa auratiha, terikat dengan auratnya, wa ma ya'tariha, dan apa yang datang pada perempuan, minal haidi wa nahwihi. Jadi kalau perempuan, ya Allah, tidak pantas untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Pertama, ya karena perempuan itu lemah. Yang kedua, terikat tutup auratnya. Yang ketiga, sering datang bulan, datang haid, dan lain-lainnya. Itu tidak pantas, ya Allah, untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Sedangkan saya menginginkan lahir ini laki-laki, saya bebaskan dari kesibukan dunia, agar dia 100% berkhidmat di Baitul Maqdis. Wa inni samaituha Maryam, dan sesungguhnya saya namakan anak tadi yang lahir perempuan itu, saya namakan Maryam. Wa inni u'iduha, dan sesungguhnya saya berlindung, mohon perlindungan terhadap anak perempuan ini, bika, dengan engkau ya Allah. Wa dzurriyyatiha, dan seluruh keluarganya, auladiha, anak-anaknya, minasyaitonir rajim, daripada setan yang terkutuk, al-matrud, setan yang diusir. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis, ma min mauludin, tidak ada, min maulidin, dari bayi yang dilahirkan, yuladu, dia dilahirkan, illa masau syaiton, kecuali disentuh oleh syaitan, hina yuladu, tatkala dilahirkan, fayastahil, maka dia menjerit sorihan, jeritan, illa Maryam wabnahuma, kecuali Maryam dan wabnaha, dan anaknya. Siti Maryam lahir tidak menangis, Nabi Isa lahir tidak menangis. Jadi dua bayi itu, tiga dengan Nabi Muhammad, lahir tidak menangis. Tapi kebiasaannya semua anak yang dilahirkan itu mesti menangis. Menurut hadis, karena begitu keluar di dunia, dia disentuh oleh setan. Nah, jadi menangis. Tidak ada bayi yang tidak menangis, kecuali Siti Maryam dengan anaknya. Mamin maulid, wa fil hadis, di dalam hadis, mamin maulidin, tidak ada dari yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan, illa masau syaitan, kecuali dia disentuh oleh setan, hina yuladu, tatkala dilahirkan, fayastahil, maka dia menjerit sorihan, jeritan, illa Maryam wabnaha, kecuali Siti Maryam dan anaknya. Rawahu Asy-Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Istilah Asy-Syaikhani, Asy-Syaikhani itu artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hal lain disebut muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi ini termasuk Bukhari, Muslim. Kadang-kadang dikatakan rawahu Syaikhani,
kadang-kadang langsung dengan nama langsung rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi rawahul Bukhari wa Muslim itu kadang-kadang disebut rawa sahihani, diriwayatkan dua syekh. Kadang-kadang dikatakan muttafaqun alaih. Jadi kalau ada hadis muttafaqun alaih itu berarti rawahu sahihani atau rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu as-sahihani, meriwayatkan hadis ini dua syekh, Syekh Bukhari dan Syekh Muslim. Fataqabbalaha rabbuha, maka menerima Maryam ini rabbuha Tuhannya, ay qabila Maryam min ummiha, qabila menerima Maryam min ummiha dari ibunya. Jadi permohonan itu diterima oleh Allah biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha, dan Allah menumbuhkan Maryam nabatan hasanan, pertumbuhan yang bagus. Ansaha biholkin hasanin, dia tumbuhkan Siti Maryam biholkin dengan makhluk yang baik. Fakanat tambutu, adapun Siti Maryam tambutu tumbuh fil yaumi, setiap hari, kama yambutul maulud fil am, sebagaimana tumbuhnya bayi al-maulud yang dilahirkan fil am 1 tahun. Jadi bayi 1 bulan tumbuhnya sudah kayak bayi 1 tahun. Itu Siti Maryam. Kama yambutul maulud fil am wa atat biha annaka matanya ini. Wa atat biha, dan membawa Maryam ini, dan membawa siapa? Hana ini, Siti Maryam, kepada salah seorang daripada li akhbari, daripada pendeta-pendeta sanati Baitul Maqdis, pendeta-pendeta di Baitul Maqdis. Faqalat dunnakum haidin nudairah, ini saya serahkan kepadamu nazar kecil ini. Jadi Hannah lalu membawa Siti Maryam ini kepada pendeta-pendeta yang ada di Baitul Maqdis, pendeta-pendeta yang berkhidmat di Baitul Maqdis ini. Ini saya serahkan nadar kecil ini kepadamu. Jadi kata-kata dunakum hadil nudairah, untuk kalian hadin nudairah, nadar anak kecil ini. Fatanafasu, mereka berlomba, setiap pendeta berlomba. Li'annaha bintu imamihim, mengapa mereka berlomba? Karena ini anaknya imamnya. Imron itu sebagai imam mereka. Jadi ini anaknya imam, kemudian anaknya diserahkan kepada pendeta-pendeta. Tentu pendeta itu berebut, saling ingin untuk memelihara Siti Maryam ini. Ini sejarahnya Nabi Isa di dalam Al-Quran. Li'annaha bintu imamihim, karena sesungguhnya Maryam ini bintu imamihim. Faqala Zakaria, maka berkata Nabi Zakaria, ana ahakku biha, saya yang lebih berhak untuk memelihara Maryam ini. Li'anna kholataha indi, karena bibi daripada Siti Maryam itu ada di keluarga saya. Faqalu la, mereka berkata tidak bisa. Faqalu la, tidak bisa. Ketika Nabi Zakaria berkata, saya yang lebih berhak untuk memelihara Maryam ini, karena bibinya ada di rumah saya, ada pada saya. Mereka menjawab tidak.
Tidak bisa. Hatta naktarik, sehingga kita berundi. Diadakan undian aja. Jangan lalu merasa Nabi Zakaria berhak. Kata pendeta yang lain, enggak. Hatta naktarik, sehingga kita berundi. Fantolaku wahum tis'atun wa isruna. Maka pergilah mereka, dan mereka itu ada 29 orang. Tis'atun wa isruna ila nahri Urdun, ke sungai Urdun. Wa alqau aqlamahum, dan mereka melemparkan pulpennya, melemparkan pena-pena mereka, ala annaman tabata qalamuhu, dan siapa yang nanti penanya itu tetap tidak tenggelam, annaman tabata qalamuhu, dan barang siapa yang tetap penanya, artinya tidak tenggelam filma di air, wa soida, malah naik, fahuwa aula biha, itulah yang paling utama, biha, dengan Siti Maryam. Fatabata qalamu Zakaria, maka penanya Nabi Zakaria yang tetap tidak tenggelam dan naik. Fatabata qalamu Zakaria fa'akhadaha, maka Nabi Zakaria mengambil Siti Maryam itu. Jadi ketika Nabi Zakaria bilang, saya yang lebih berhak untuk memelihara anak Maryam karena bibinya ada pada saya. Mereka semua pendeta menjawab, tidak bisa. Kami berundi saja, yang adil itu diundi. Waktu itu pendeta sebanyak 29. Lalu perjanjiannya, ayo setiap pendeta melemparkan pulpennya, melemparkan penanya ke sungai Urdun. Barang siapa yang penanya itu tidak tenggelam dan berdiri ke atas, itulah yang berhak. Maka mereka melempar semuanya. Tiba-tiba pulpen yang tidak tenggelam kepunyaan Nabi Zakaria. Apa yang terjadi? Nabi Zakaria ambil Siti Maryam ini hak saya. Nah, maka fa'akhodaha, maka dia ambil nama Siti Maryam, wabana laha, dan membangun Nabi Zakaria laha untuk Siti Maryam ghurfatan, sebuah kamar, fil masjid, di sebuah masjid, bisulamin, dengan tangga, la yas'udu ilaiha, tidak naik, ilaiha, ke Siti Maryam itu, wairuhu, selain Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria membangun sebuah kamar khusus untuk Siti Maryam beribadat di kamar itu. Kemudian kamar itu agak tinggi, pakai tangga, dan tidak ada yang boleh masuk, hanya Nabi Zakaria alaihi salam. Wabana laha, dan membangun laha untuk Siti Maryam ghurfatan, sebuah kamar, fil masjid, di dalam masjid, bisulamin, dengan tangga, layas, untuk tidak naik, ilaiha, kepada Siti Maryam, wairuhu, selain Nabi Zakaria. Wa kana ya'tiha bi akliha, dan Nabi Zakaria itu membawa makanannya, wa surbiha, dan minumannya, wa dahliha, dan minyaknya, fayajidu indaha, kemudian Nabi Zakaria mendapatkan di sisi Siti Maryam fakiyatas sayf fi sifai, buah musim panas pada waktu musim dingin, wa fakiyatis syita fi sayf, dan buah musim dingin pada musim panas. Jadi mukjizatnya, jadi Nabi Zakaria itu mengantar makanan setiap hari. Satu ketika Nabi Zakaria makanan, ternyata di sampingnya Siti Maryam itu ada buah, dibikin oleh Allah yang berbeda.
buah musim panas ada pada musim dingin, buah musim dingin ada pada masa musim panas. Tidak musim rambutan, tapi di sampingnya Siti Maryam ada rambutan. Tidak musimnya duku, ada duku. Jadi yang ada itu terbalik. Ketika musim panas, di kamarnya di kamarnya Siti Maryam itu ada buah musim dingin. Ketika musim dingin, di sampingnya Siti Maryam ada buah musim panas. Nah, untuk menunjukkan kalau buah itu tidak mungkin dari manusia. Kalau musim rambutan ada rambutan, musim duku ada duku, itu berarti dari manusia. Tapi ternyata tidak musim rambutan ada buah rambutan. Tidak musim duren ada buah duren misalnya. Nah, wa kana ya'ti bi akliya, adapun Nabi sekalian membawa makanannya, wa surbiya dan minumannya, wa daniya dan minyaknya, fayajidu inda, maka Nabi sekalian mendapatkan di sisi Maryam fakihatas soif, buah musim panas, fisita pada musim dingin, wa fakihatas sita dan buah musim dingin pada musim panas. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, wa kaffalaha Zakaria, dan Nabi Zakaria kaffala yukaffilu, yang menjamin Siti Maryam, wa kaffalaha Zakaria, dan Nabi Zakaria yang menjamin Siti Maryam, dhammaha ilaihi, mengumpulkan Siti Maryam kepadanya, wa fi qiraatin bitasdid, ada wa kaffalaha Zakaria, ada dibaca wa kaffalaha Zakaria. Kalau kaffalaha Zakaria fa'ilnya Allah. Allah menjaminkan Siti Maryam kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria jadi maf'ul. Kalau dibaca kaffalaha Zakaria, Zakaria menjadi fa'il, Nabi Zakaria yang menjamin Maryam. Kalau dibaca wa kaffalaha, Allah yang menjaminkan Maryam kepada Nabi Zakaria. Jadi walaupun beda bacaannya tapi maknanya tetap tidak berubah. Wa fi qiraatin bitasdid, dalam bacaan lain dengan tasdid, wa nasbu Zakaria, dan mansub dinasabkan Zakarianya menjadi maf'ul, mamdudan itu ismul mamdud, au maksuran atau ismul maksur. Wal fa'il Allah, dan kalau kaffalaha fa'ilnya Allah. Kalau dibaca kaffalaha fa'ilnya Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, maka tatkala masuk Nabi Zakaria kepada ke dalam kamarnya Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, maka tatkala masuk Nabi Zakaria kepada Siti Maryam, al-mihrab ke kamar tadi, al-ghurfah wa ya asraful majalis, mihrab itu adalah tempat yang paling mulia. Mengapa? Karena hanya tempat ibadat, tempat iktikaf. Wajada indaha, Nabi Zakaria mendapatkan di sisi Siti Maryam rizqan, rezeki. Sebelum dikirim sudah ada rezekinya. Qala Maryam, wajada indaha rizqan, qala ya Maryam, anna min aina laka hada. Berkata Nabi Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna, dari mana, min aina, dari mana, laki, bagimu, hada, rezeki ini. Qalat, maka menjawab Siti Maryam, wahia saghiratun, dia anak kecil, huwa min indillah, rezeki ini datang dari sisi Allah. Ya'tini bihi, Allah yang membawa rezeki ini, minal jannah, dari surga. Innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendakkan, biwairi hisab, tanpa perhitungan, rizqan wasi'an bila ta'amim, rezeki yang banyak tanpa payah, tanpa pekerjaan. Itulah Siti Maryam yang langsung
rezekinya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Maryam tidak ada pekerjaan kecuali sujud kepada Allah di dalam kamar itu. Nabi Zakaria yang tiap hari membawa makanan. Satu ketika Nabi Zakaria masuk kamarnya, sudah ada makanan. Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana makanan ini?" Makanan ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Ya, maka Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha memberikan rezeki. Nah, alhamdulillah saya yang merasakan rezeki Allah itu berlimpahnya. Saya membangun 3 pondok pesantren, termasuk besar-besar. Mungkin yang kecil ya yang di Parung dibanding dengan yang di Jagakarsa atau yang di Luwilia. Alhamdulillah, ketiga-tiganya saya bangun. Saya bukan pengusaha, saya nggak punya PT. Kalau orang yang kaya kayak katakanlah Pak Yusuf Kalla atau Bilal Baki itu bangun pesantren, pantas. Kayak apapun pesantrennya pantas dia kaya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tidak punya PT, tidak punya perusahaan, hanya ngajar. Secara hukum akal tentu tidak mungkin terjadi 3 pondok pesantren itu. Tapi karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah, Allah pemberi rezeki, alhamdulillah. Walaupun saya tidak punya PT, tidak punya perusahaan, tidak ada usaha bisnis, alhamdulillah 3 pondok pesantren ini terbangun semua. Alhamdulillah. Bulan-bulan ini saya besar pengeluaran. Bikin gedung olahraga di Ciganjur karena itu di kota. Kemudian saya bikin gedung olahraga, saya bikin kolam renang. Gedung olahraga itu saya habis 3,5 miliar. Kolam renang yang saya bikin habis 1,5 miliar. Alhamdulillah. Fa bi nikmati rabbika fahaddis. Inilah nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah. Yang kemarin di belakang itu merupakan tanah terbuka, alhamdulillah sudah sebagai gedung yang nanti saya usahakan apa di bawahnya saya cor, apa di bawahnya saya kasih granit, itu nanti tinggal mana maslahatnya yang lebih bagus. Nah, alhamdulillah di Luwilia saya sedang bikin joglo. Sekarang sedang bikin joglo yang 20 kali 20 meter kayak masjid. Joglo bikinan Jepara semuanya kayu jati. Alhamdulillah hampir 1 M kurang sedikit. Alhamdulillah terlaksana. Allah yang kaya tidak menyandarkan kepada manusia. Allah yang maha kaya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dibuktikan lagi yang lebih dari saya. Siti Maryam dikirim langsung oleh malaikat rezekinya, sehingga Nabi Zakaria kagum, heran.
Dari mana ini rezeki? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hunalika, disitulah ailama ro'a Zakaria dalika, disitulah lamma ro'a tatkala melihat Zakaria, Nabi Zakaria dalika yang sedemikian itu, wa alima dan dia mengetahui annal qadir bahwa yang mampu alal ityani bisyai'i untuk mendatangkan sesuatu fi ghairi hinihi fi ghairi waqtihi qadirun, dia mampu alal ityani bil waladi, dia mampu untuk mendatangkan seorang anak alal kibari bagi orang yang sudah tua, wa kana ahlu baiti in qaradu, adapun keluarga rumahnya sudah pada meninggal. Jadi Nabi Zakaria mengambil pelajaran, cerdas, mengambil pelajaran. Kok musim panas ada buah musim dingin yang bukan waktunya. Ada buah musim dingin pada musim panas yang bukan waktunya. Kalau begitu Allah bisa mendatangkan sesuatu yang bukan waktunya. Lalu Nabi Zakaria berpikir, saya sudah tua, istri saya sudah tua. Nabi Zakaria sudah umur 120 tahun, istrinya berumur 98 tahun. Sudah bukan waktunya punya anak. Tapi dengan pelajaran dari Siti Maryam ini, dia yakin walaupun saya bukan waktunya punya anak, kalau Allah mau ngasih anak, biar bukan waktunya, pasti bisa. Kabaya aizad dzikrul mahtika abdu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya inni wahanal admu minni wasta'alar ra'su sayba walam akum bidu'ai rabbika sakiya inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'al rabbi radiya. Ingatlah kepada Nabi Zakaria ketika dia berdoa dengan doa yang sangat tersembunyi, sayup-sayup kedengaran doanya. Apa kata Nabi Zakaria dengan doa? Inni wahanal admu minni, ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku sudah rapuh, wasta'alar ra'su sayba, dan kepalaku sudah menyala dengan uban yang memutih. Walam akun bidu'aika rabbi sakiya, tetapi saya tidak pernah gagal di dalam berdoa kepadamu ya Allah. Inni hiftul mawaliya min wara'i, sesungguhnya yang saya khawatirkan kepemimpinan sesudah saya. Siapa yang akan memimpin umat ini setelah saya? Ini hiftul mawaliya wa kanat imraati aqira, sedangkan istri saya mandul, tidak bisa melahirkan. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah, berikanlah kepada saya keturunan, yarithuni wa yarithu min ali yaqub, yang bisa mewarisi saya dan mewarisi ajaran Nabi Yaqub. Waj'al rabbi radiya, dan jadikan anak itu yang kau ridhoi ya Allah. Maka oleh Allah dikasih anak Nabi Yahya alaihissalam. Jadi istrinya Nabi Zakaria itu hamil, umurnya 98 tahun. Umpama di Parung ada perempuan umur 100 tahun hamil, kira-kira ditonton orang gak kira-kira ya? Suatu hal yang sudah mustahil. Tidak mungkin wanita umur 98 tahun, umur 100 tahun akan punya anak. Sudah tidak mungkin. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun. Dari mana Nabi Zakaria punya keyakinan ini?
tatkala masuk ke kamarnya Siti Maryam, mendapatkan buah musim panas pada musim dingin, mendapatkan buah musim dingin pada musim panas yang bukan waktunya. Berarti Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan sesuatu walaupun bukan waktunya. Saya sudah bukan waktunya mempunyai anak. Istri saya mandul, tidak bisa hamil, mandul. Tetapi saya tidak pernah gagal berdoa kepadamu ya Allah. Yang saya khawatirkan ya Allah, kepemimpinan sesudah saya nanti. Siapa yang akan memimpin umat ini? Siapa yang akan memimpin bangsa ini? Kalau saya tidak punya keturunan, berikanlah saya ya Allah seorang anak keturunan yang mewarisi saya dan mewarisi ajaran-ajaran Nabi sebelum saya, dan jadilah anak yang diridhoi oleh Allah. Akhirnya istrinya Nabi Zakaria yang umurnya 98 tahun hamil dan melahirkan. Ini kaitannya. Dari mana Nabi Zakaria punya keyakinan? Nah, keyakinannya ketika membawa makanan ke Siti Maryam. Ini kok ada makanan musim panas pada musim dingin. Ini kok ada makanan musim dingin pada musim panas. Satu hal yang mustahil. Nah, disitulah dia berdoa. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmatika abdahu Zakaria id nada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa kepada Allah dengan suara yang sayup-sayup kedengaran, nidaan khafiyya, inni wahanal admu minni washta'ala ar-ra'su sayba walam akun bidu'ai rabbi zakiya. Ya Allah, sesungguhnya tulang-tulang saya sudah rapuh dan kepala saya sudah menyala dengan uban yang memutih, dan istri saya mandul. Yang saya khawatirkan siapa yang akan memimpin nanti sesudah saya. Berikanlah saya seorang anak yang mewarisi saya dan mewarisi ajaran nabi-nabi sebelum saya, dan jadikan dia anak yang diridhoi oleh Allah. Lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Da'a Zakaria rabbahu, berdoalah Nabi Zakaria kepada Tuannya, lamma dakhalal mihrab, tatkala dia masuk ke mihrab, ke kamar tadi, lissolati, untuk salat jawfal lail, di tengah malam. Tadi itu, Rabbi habli min ladunka, ya Allah berikanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, min indika dzurriatan thayyibatan, keluarga yang baik, waladan solihan, anak yang soleh, innaka sami'un, sesungguhnya engkau maha mendengar, mujibun, yang menjawab doa, segala macam doa. Dikabulkan oleh Allah. Fanadatul malaikatu ay Jibril, maka memanggil Nabi Zakaria siapa? Malaikat Jibril. Wa huwa qaimun yusolli, sedangkan Nabi sedang berdiri solat, fil mihrab, di dalam kamar tadi, ay al masjid, anna bi anna, wa fi qira'atin bil kasri inna, bi takdiril qaul innallaha atau annallaha, sesungguhnya yubashiruka, telah memberikan kabar gembira kepadamu, mutaqalan wa muhaffafan, boleh dibaca innallaha, boleh dibaca annallaha, yubashiruka, boleh dibaca yubashiruka, mutaqalan yubashir, muhaffafan yubashiruka, memberikan kabar gembira, bi Yahya, dengan Nabi Yahya, musaddiqan, yang membenarkan, bi kalimatin, dengan kalimat kainatin yang ada, minallahi, dari Allah, ai bi Isa, dengan Nabi Isa,
Nabi Isa yang diciptakan oleh dengan kalimat dari Allah kun fayakun, maka Nabi Yahya membenarkan kepada Nabi Isa annahu ruhun, bahwa dia adalah wasummiya kalimatan, dan dikasih nama dengan kalimat na'ili annahu khuliqah, karena dia diciptakan di kalimat kun, dengan kalimat kun jadilah wasayyidan, dan orang yang diikuti, wasayyidan di mana wa imaman madbu'an, yang diikuti, wa hasuran mamnu'an minan nisa, yang dia tidak nikah, tidak kawin, wa hasuran mamnu'an, yang dicegah minan nisa, wa nabiyan, dan dijadikan seorang nabi, minas solihin, dari orang-orang yang soleh. Sampai di situ dulu. Kapan ujiannya? Minggu depan belum ujian? Hah? Belum. Ya, ngaji. Dengarkan sekarang. Sebagaimana saya katakan minggu yang lalu tentang pembaharuan agama. Di dalam bahasa Arabnya tajdiduddin, jaddada yujaddidu, ja'alahu jadidan, baharu. Tajdidun, pembaharuan agama. Pembaharuan agama ini bersumber dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu anhu. Innallaha, sudah ditulis minggu yang lalu itu, sudah saya diktekan. Innallaha yab'atsu, sesungguhnya Allah akan membangkitkan lihadil ummah, terhadap umat ini, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, setiap di ujung 100 tahun, man yujaddid laha dinaha, orang-orang yang memperbaharui agamanya. Jadi dalam hadis ini, setiap 100 tahun agama itu akan agak meredup, akan melemah. Maka saat itulah Allah akan membangkitkan orang yang memperbaharui agama ini. Apa maksudnya pembaruan agama dalam Islam? Pembaruan agama di dalam agama Islam itu artinya menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam yang hilang, membangkitkan kembali semangat keislaman, dan mengembalikan ajaran Islam kepada aslinya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu namanya pembaharuan agama. Ihya'uhu wa ba'thuhu wa i'adatuhu. Pembaruan agama itu menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama yang telah mati, dan membangkitkan kembali semangat keislaman ini, dan mengembalikan ajaran Islam ini kepada aslinya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu artinya pembaharuan. Berbeda dengan versi Barat. Orang-orang Barat di Eropa, di Amerika juga mengadakan pembaharuan agama. Cuman berbeda dengan Islam. Kalau orang-orang Barat
Yosef L. Blau, dia menyatakan dalam bukunya, semua agama di dunia ini harus menyesuaikan ajarannya dengan perkembangan manusia. Kalau perlu merubah hukum agamanya agar agamanya tidak mati. Saya diktikan Pembaharuan Menurut Islam, tulis oleh kamu. Pembaharuan Menurut Islam menghidupkan ajaran-ajaran Islam yang mati, garis miring hilang, dan membangkitkan semangat keislaman, dan ketiga, mengembalikan ajaran Islam kepada keasliannya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sudah mengikuti. Menurut orang Barat, namanya Yosef, J-U-S-E-P, huruf besar L, titik, huruf besar B, L, A, U. Ya, ikutin. Yosef L. Blau menyatakan semua agama harus menyesuaikan ajarannya dengan versi garis miring, merubah hukum agamanya disesuaikan
Cara memisahkan audio di OBS. Cara memisahkan audio di OBS. Buka OBS-nya, masuk settings, pilih output, recording, pilih audio track 1 dan 2. Apply, terus oke. Klik titik 3 yang ada di sebelah kanan bawah desktop audio atau mic, pilih advanced audio properties. Untuk desktop audio, kalian bisa centang track 1-nya. Untuk mic-nya, kalian bisa centang track 2-nya. Kalian tinggal record dan lihat previewnya di Dari mana coklat Kinder berasal? Dari sumber kakao yang bertanggung jawab. Camilan kecil dengan kepedulian besar. Halo teman-teman, jumpa lagi. Oke, nah kemudian di sini tampilan dari audio adalah seperti ini. Ada general, kemudian ada global audio device. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas hanya 2 saja ya teman-teman. Nah, kita akan bahas tentang global audio device dan juga device ini itu berisikan tentang di mana ini adalah area input ya teman-teman. Jadi input itu maksudnya adalah audio yang akan kita olah atau akan kita masukkan ke dalam OBS itu melalui global audio device ini. Jadi bahasanya input lah ya, input audio gitu ya. Jadi input audio itu macam-macam ya. Kita bisa isi dengan mic laptop kita. Misalkan dari speaker laptop kita atau PC kita ataupun di sini ada headphone, dan juga bisa kita masukkan virtual audio cable pastinya ya teman-teman. Nah, jadi di sini desktop audio itu adalah biasanya kalau kita mau muterin YouTube nih. Jadi YouTube itu kan biasanya kita putar melalui browser video kita di sini kan, yaitu speaker misalkan. Jadi nanti suara yang keluar dari Google Chrome itu yang berisi YouTube dan lain-lain itu settingannya adalah speaker supaya suaranya masuk ke dalam OBS seperti itu. Tapi cara ini sebenarnya kadang-kadang kurang aman juga ya teman-teman. Ketika kita lagi buka WhatsApp seperti cara memisahkan audio di OBS. Cara memisahkan audio di OBS. Buka OBS-nya,